Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rafika Wulandari, berasal dari kelas HTM 1C. Saya akan membawakan tema perbankan syariah Islam di Indonesia bersama narasumber saya Bu Farida Arianti, MAG. Ya, ada apa yang ditanyakan? Puji serta syukur saya ucapkan untuk Allah SWT yang dimana Allah telah memberikan saya kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. Liputan atau news, tak lupa juga saya ucapkan kepada diri saya sendiri karena bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Kepada ayah dan ibu saya yang telah memberikan saya dukungan yang begitu hebat hingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Kepada kakak saya yang telah mensponsori biaya pendidikan saya, dan kepada ibu dosen pembimbing yang telah membimbing saya dan memberi tanggung jawab kepada saya dalam tugas yang saya jalani ini. Baiklah, kepada Ibu Farida, bolehkah saya ingin bertanya? Ya, boleh, silakan. Apa yang mau ditanya? Saya ingin bertanya yaitu, apa menurut Ibu, apa itu perbankan syariah Islam? Perbankan syariah, bukan perbankan Islam yang familiarnya, itu perbankan syariah. Kalau perbankan syariah itu sistem operasional ya, menjalankan perbankan itu dengan prinsip-prinsip syariah. Apa itu yang prinsip syariahnya? Kita beranjak dari konvensional ya, konvensional kan riba. Nah, yang syariah, kalau syariah tidak berbasis riba lah, ya kan, berbasis riba. Jadi prinsip perbankan syariah hadir itu supaya tidak bergelut dengan riba kan. Jadi apa yang digunakannya dalam menjalankan perbankan syariah itu dalam pendanaan, penyimpanan, penyaluran itu akad-akad syariahnya itu. Syariah tidak akad-akad bunga ya, bunga alias kredit ya, kredit itu alias bunga kan. Itulah ya, perbankan syariah. Dia menjalankan sistem dengan tidak berbasis bunga. Jadi. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan perbankan syariah? Perkembangannya, bank syariah sudah ada ya, sudah ada dan sudah ada di tingkat kabupaten sudah ada ya. Kalau kecamatan bagaimana? Nah, perkembangannya ada, tapi pertumbuhan dan perkembangannya ada, tapi dia tidak signifikan ya, tidak ada membawa pengaruh terhadap perkembangan bank konvensional. Dia masih di bawah bank konvensional. Kenapa? Masyarakat Muslim yang mayoritas tidak menyadari bagaimana proses penjalanan perbankan syariah, ya, tidak menyadari bagaimana itu riba, itu riba yang diharamkan. Yang penting dia melihat mana yang beruntung sama dia, kan? Mana pembiayaannya ringan, mana ya itu. Jadi dia ada tapi kehadirannya tidak mendukung perekonomian syariahnya dan tidak menambah perekonomian untuk tingkat nasional karena dia di bawah konvensional. Terima kasih. Baiklah, yang ketiga, bagaimana menjalankan produknya menurut Ibu? Menjalankan produknya ya, kalau kan dia lembaga penyaluran dana, baik penyimpanan ya, dan pembiayaan. Penyimpanan itu misalnya wadiah, akad-akad syariah kan wadiah, nitip uang, nabung itu kan nitip. Nah, kalau nabungnya sudah jangka panjang, deposito udah dalam masa itu dia tidak boleh ngambil kecuali udah habis masanya deposito 5 tahun. Nah, selama 5 tahun tidak boleh ambil. Nah, itu karena lamanya uang yang dititipkan tentu persentasenya lebih besar, yaitu lumrah
sama dengan bank konvensional. Nah, mereka mendapatkan fee dan bonus, titipan fee dan bonus. Tapi dalam pembiayaan yang sering ya, pembiayaan meminjam, pembiayaan dan mengulangkannya dengan nilai lebih. Nah, kalau dalam syariah, kalau mengambil keuntungan boleh ya melalui jual beli, tapi ngambil bunga ya, yang tambah lama tambah meningkat ya. Kalau riba kan, kalau laba kan pasti, ini saya ambil segini pasti ya. Kalau bunga tidak pasti, bisa menambah-nambah, itu yang dilarang kepastiannya. Jadi operasionalnya kalau pembiayaan bisa mudarabah, bisa sirna, bisa sirna ya, apa ya, sirna IMBT, ijarah mentaya ditambah IMBT ya, produk-produk yang dibuatnya. Jika yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk menjalankannya? Setiap saat, karena Setiap kita saat. orang Islam ya, orang Islam harus menegakkan mencari harta yang halal ya kan? Ya. Menyimpan uang dan sumber dana permodalan harus cari yang halal setiap saat ya, setiap saat. Dan lembaganya sudah di perbankan syariah sudah bisa kita jangkau ya, harus apapun kepentingan kita harus ke syariah. Jika yang kelima, menurut Ibu, apa yang harus dilakukan agar perbankan syariah dapat berjalan dengan baik dan benar? Ya, di samping SDM, pengelolaan, kemudian masyarakat yang sadar hukum, kata orang masyarakat meskipun Islam, jadi harus mempelajari Islam, bukan Islam tanpa belajar. Itu ibadahnya itu tidak ada ya. Tapi kalau dia belajar dan tahu hukumnya, dia mengambilkan tindakan, keputusannya. Baiklah, yang keenam, apakah semua bank menyediakan sistem syariah? Kalau yang labelnya syariah sudah pasti dia menggunakan sistem syariah, karena dia menyebutkan bank syariah kan, misalnya BSI, BSM, bank syariah mandiri, bank muamalat, itu dia syariah meskipun namanya muamalat ya masih syariah. Sebelumnya kan BRI syariah, BNI syariah, BNI syariah, bank negara syariah, itu kan bank konvensional hanya melekat-lekat syariahnya gitu. Baiklah, yang ketujuh, bagaimana peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia? Dia kehadirannya cukup membantu untuk perekonomian khususnya bagi masyarakat muslim ya, perekonomian masyarakat muslim. Dan kalau meningkatnya lembaga keuangan tentu meningkat secara nasional. Tapi kalau dia di bawah konvensional, tentu kehadirannya masih tidak di secara nasional, tentu di bawah ya, masih di bawah. Karena masyarakat muslim tidak begitu peduli dengan bank syariah dan tidak beraktivitas dengan bank syariah. Baiklah, yang ke-8, lembaga apa saja yang melakukan aktivitas ekonomi syariah? Tentunya lembaga keuangan ya, Lembaga keuangan. Ekonomi kan lembaga keuangan yang berbasis syariah, BMT, koperasi, lembaga LKS lah kan, bank, unit bank syariah itu. Yang ke-9, bagaimana struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia? Struktur ya, kalau struktur ya, dia dari bentuk bagaikan
departemen dari bagian keuangan ya, departemen keuangan. Kemudian ada lembaga-lembaga keuangan, kehadirannya posisinya sama dengan lembaga keuangan itu. Ada konvensional, ada yang konvensional dan syariah, posisinya itu sama lembaga keuangan posisinya gitu. Yang ke-10, apa yang dimaksud kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah? Penghimpunan dana yaitu seperti saudara misalnya kan menabung, itu bentuk pendapatan di bank, jadi dia pendapatan, jadi dia menghimpun dana lah ya namanya itu dari masyarakat, himpun dana ya, orang menabung itu himpun dana. Kemudian ada investor, meletakkan dananya atau pemilik saham itu kan dia meletakkan dananya untuk digulirkan pada pada pembiayaan kan uang keluar. Jadi ada dana penghimpunan dari masyarakat dan ada dari pemilik sahamnya, pemilik pemodalnya. Nah, jadi penghimpunan dana ini dana yang masuk ke tempat dia. Itu namanya, kalau dana keluar itu pembiayaan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Farida atas telah bersedia menjadi narasumber saya. Baiklah, sekian video singkat dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang, mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu, perbankan syariah yaitu sistem operasional yang menjalankan perbankan itu dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu kita belanja dari konvensional kan riba. Kalau syariah tidak berbasis riba. Yang digunakan dalam menjalankan perbankan syariah yaitu dalam pendanaan, penyimpanan, penyaluran, itu akad-akad syariahnya. Perbankan syariah tidak menjalankan bunga, kredit-kredit, dan lainnya. Hanya bank yang labelnya syariah yang menggunakan sistem syariah. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia dari Departemen Bagian Keuangan, kehadiran dan posisinya sama dengan lembaga keuangan. Baik konvensional dan syariah posisinya sama dengan lembaga keuangan. Sekian liputan news dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.